dengan kesewenang-wenangan. Zolim, sewenang-wenang itu al-jauh. Wa qala al-Kalbi, berkata al-Kalbi, ay wa may yakfur bi qismatillahil mawaritha, siapa yang mengingkari pembagian Allah tentang warisan-warisan, wa yata'adda hududahu, melampaui hukum-hukum Allah, istihlalan, menganggap halal. Dia anggap nggak apa-apa kok mengingkari hukum Allah. Allah udah tetapkan kok hukum-hukum waris. Berani menuduh pembagian waris dari Allah itu tidak adil. Masa laki-laki 2 kali bagian perempuan? Tidak adil dong. Kalau dia mengingkari kayak gitu karena ancaman. Beda kalau pandangannya karena ketidakmengertian. Tapi kalau dia udah tahu istihlalan, dia anggap halal nggak apa-apa. Laki perempuan nggak apa-apa, bagi rata, bagi sama. Ya. Jangan menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu wa qala Ikrimatu an Ibni Abbas, berkata Ikrimah dari Abdullah bin Abbas, malam yarda bi qismillahi ta'ala wa yata'adda ma qala Allah ta'ala, siapa yang tidak senang dengan pembagian Allah, dia melampaui apa yang Allah firmankan, dia tidak terima dengan apa yang Allah sudah tetapkan pembagian ini. Pembagian apa tuh? Dia kagak terima. Yudkhilhu nar, niscaya Allah memasukkan dia ke neraka. Azimatan hailatan, yang besar, yang dahsyat. Khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang hina. Ay walahu ma'a adzabil hariqil jusmani adzabun syadidun ruhani, baginya di samping azab yang membakar jasad, ada azab keras yang membakar rohani. Jadi bukan jasmaninya aja, rohaninya juga dibakar. Ini kan ancaman. Maka setelah bicara waris, ujungnya diingetin gitu, yang taat sama Allah dan Rasul, Allah masukin ke surga. Yang durhaka pada Allah dan Rasul, Allah masukin ke neraka. Contohnya apa? Dia kagak redo dengan pembagian Allah dalam hal warisan. Ya. Pokoknya kalau Allah udah tetapkan, itu udah paling adil. Jangan dulu kagak adil. Kemarin ada seorang ibu-ibu bilang, Ustaz, ada seseorang mati meninggalkan saudara kandung. Terus dari saudara seibunya minta bagian. Saya bilang, kalau masih ada saudara kandung, jangan kata saudara seibu, saudara sebapak aja mahjub tertindingi. Kalah kuat mana saudara sebapak sama saudara sekandung? Sekandung. Kecuali kalau saudara sekandung udah nggak ada, saudara sebapak nggak ada saudara seibu baru dapat. Kalau sendiri saudara seibu dapat 1/6. Kalau lebih dari 1, mau 2, mau 3, mau 4, maka bersekutu pada 1/3. 1/3 bagi rata. Mau lelaki mau perempuan bagi rata. Enggak, dia minta. Saya bilang, ya kan,
almarhum masih punya saudara kandung, ada saudara kandungnya lebih berhak. Apa ini saudara seibu nagi-nagi, ada yang lebih kuat. Dia nggak belajar haji mahjub, mana yang menghijab, mana yang dihijab. Terus dia bilang lagi, ibu bapaknya dapat. Ibu bapaknya gimana? Udah meninggal. Saya tanya, meninggalnya duluan mana? Si almarhum sama ibu bapak? Ya duluan ibu bapak. Ya kagak dapat. Kecuali kalau ibu bapaknya meninggal sesudah dia, maka dianggap sebagai ahli waris. Wah, kalau di pengadilan agama katanya tetap dihitung. Dia bilang anak baru dengar tuh. Ya. Kalau belajar munasakhoh nggak begitu. Yang dilihat almarhum mati meninggalkan yang hidup kan gitu. Yang hidup ada saudara kandung, ada saudara seibu. Jelas saudara seibu ketutup karena ada saudara kandung. Nah ini almarhum ibu bapaknya udah meninggal, dapat enggak? Saya balik tanya, meninggalnya duluan mana? Almarhum apa ibu bapaknya? Duluan ibu bapaknya. Ya kagak dapat. Tapi kata dia di pengadilan agama dihitung dapat. Saya bilang gimana caranya? Karena kalau namanya ahli waris, pemilik warisannya yang duluan meninggal. Ini si A meninggal. Si A punya orang tua B dan C. Duluan mana? B sama C udah duluan meninggal. Ika gak masuk hitungan. Saya balik tanya lagi, itu hartanya harta almarhum apa harta ibu bapaknya? Enggak, harta almarhum. Ika gak dihitung ibu bapaknya. Beda kalau hartanya harta orang tuanya. Kira-kira kalau waris nggak diurus lebih dari 3 tahun diblokir nggak? Habis. Udah Ustaz, udah dibuka blokirnya. Tapi biaya bukanya 100.000. Kalau nasabahnya 200 juta, 100.000 kali 200 juta. Saking kepusingan, kekagaan pemasukan begitu. Ya, udah balik lagi deh, taruh di kolong bantal aja. Wallahu a'lamu bishawab. Tadi bacaan qara'a Nafi'un wa Ibnu Amir. Nafi Ibnu Amir bacanya pakai nun, bukan yudkhilhu tapi nudkhilhu binunil azamah, dengan nun keagungan. Maksudnya apa? Kalau dalam ilmu ma'ani, kalau Allah bilang kami, bukan artinya Allah itu banyak. Kami artinya menyatakan keagungan Allah. Kan kalau nahnu lebih dari satu. Itu kalau belajar teori ilmu shorof begitu. Akulu, saya makan. Nakulu, kami makan. Tapi kalau Allah ngomong nudkhilhu, kami memasukkan, bukan Allah itu banyak, menyatakan begitu agungnya Allah. Di bahasa kita aja ada, ya. RW datang ke masjid Darus Tawab. Kami datang untuk berkunjung. RW-nya satu apa banyak? Satu. Ngomongnya apa ya? Kami, karena dia memiliki jabatan. Maka dia sebut kami. Dalam bahasa Arab lebih dalam lah. Itu namanya nunul azamah. Fil maudhi'aini, di 2 tempat. Yudkhilhu naron dibaca nudkhilhu. Begitu juga yang di atas. Yudkhilhu jannat nudkhilhu. Wal baqun
Yang lain selain Nafi dan Ibnu Amir bacanya dengan ya, yudkhilhu jannatin yudkhilhu nar wallati yatinal fahisyah. Hukum orang yang berzina diapain? Insyaallah pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim.